Perkenalkan, nama saya Yulia Angelina Napitupulu dari kelas PGSD 2020C Universitas Riau. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas konsep dasar IPA biologi tentang morfologi vertebrata dua hewan, yaitu kata dan ikan. 2000 years later. Yang pertama, saya akan membahas tentang kata. Kata atau dalam bahasa Inggris frog adalah binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan. Berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecoklat-coklatan, kaki belakang lebih panjang, pandai melompat dan berenang. Katak atau yang memiliki nama Latin Anura memiliki taksonomi, yaitu kerajaannya adalah Animalia, filumnya adalah Chordata, kelasnya adalah Amphibia, dan ordonya adalah Anura. Di sini saya sudah mempunyai seekor katak yang sudah saya bungkus dalam plastik. Katak ini memiliki nama lain, yaitu bangkong, atau dari bahasa Inggris toad. Memiliki kulit yang kasar dan berbintil-bintil atau berbingkul-bingkul, kerap kali kering, dan kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depannya, sehingga kebanyakan bangsa kodok kurang pandai melompat lebih jauh. Kodok atau katak mengawali hidupnya sebagai telur yang diletakkan induknya di air, di sarang, atau busa tempat-tempat basah lainnya. Beberapa jenis kodok pegunungan menyimpan telurnya di antara lumut-lumut yang basah di pepohonan. Sementara jenis kodok hutan yang lain menitipkan telurnya di punggung kodok jantan yang membawanya hingga menetas, bahkan hingga menjadi kodok kecil. Sekali bertelur, katak bisa menghasilkan 5.000 hingga 20.000 telur, tergantung dari kualitas induk, dan berlangsung sebanyak 3 kali dalam setahun. Telur-telur kodok dan katak menetas menjadi berudu atau kecebong, yang bertubuh mirip ikan, gendut, bernapas dengan insang, dan selama beberapa lama hidup di air. Perlahan-lahan akan tumbuh kaki belakang, yang kemudian diikuti dengan tumbuhnya kaki depan, menghilangnya ekor, dan bergantinya insang dengan paru-paru. Setelah masanya, berudu ini akan melompat ke darat sebagai kodok atau katak kecil. Kodok dan katak kawin pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat bulan mati atau pada saat ketika menjelang hujan. Pada saat itu, kodok-kodok jantan akan berbunyi untuk memanggil betinanya dari tepian atau tengah-tengah perairan. Beberapa jenisnya seperti kodok telagan dan kintel lekat alias belentung kerap membentuk grup nyanyi di mana beberapa bunyi bersaut-sautan. Suara keras kodok dihasilkan oleh kantong suara yang terletak di sekitar lehernya yang akan menggembung besar manakala digunakan. Seperti ini, teman-teman. Pembuahan pada kodok dilakukan di luar tubuh. Kodok jantan akan melekat di punggung betinanya dan memeluk erat ketika si betina dari belakang. Sambil berenang, kaki belakang kodok jantan akan memijat perut kodok betina dan merangsang pengeluaran telur. Pada saat yang bersamaan, kodok jantan akan melepaskan spermanya ke air sehingga bisa membuahi telur-telur yang dikeluarkan si betina. Kodok dan katak hidup menyebar luas terutama di daerah tropis yang berhawa panas. Makin dingin tempatnya, seperti di atas gunung atau di daerah bermusim empat, jumlah jenis kodok cenderung semakin sedikit. Salah satunya ialah karena kodok termasuk hewan berdarah dingin yang membutuhkan panas dari lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga metabolisme hidupnya. Contohnya adalah jenis kodok Dendrobates pomilio, yaitu kodok berukuran 18 hingga 22 mm dengan kulit beracun dari Amerika Tengah. Hewan ini dapat ditemui mulai dari hutan rimba, padang pasir, tepi sungai, rawa, perkebunan, hingga sawah. Bengkong kolong misalnya merupakan salah satu jenis katak yang kerap ditemui di pojok-pojok rumah atau di balik pot di halaman. Katak pohon menghuni pohon-pohon rendah dan semak belukar, terutama di sekitar saluran air atau kolam. Kodok memangsa berbagai jenis serangga yang ditemuinya.
kodok kerap ditemui berkerumun di bawah cahaya lampu jalan atau taman, menangkap serangga-serangga yang tertarik oleh cahaya lampu tersebut. Sebaliknya, kodok juga dimangsa oleh berbagai jenis makhluk lain seperti ular, kadal, burung atau burung elang, garangan, insang, dan juga dikonsumsi oleh manusia. Kodok membela diri dengan melompat jauh, mengeluarkan lendir di kulitnya, dan bahkan ada yang menghasilkan semacam lendir pekat yang lengket sehingga mulut pemangsanya akan melekat erat dan susah dibuka. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangbiakan kodok. Pada saat bereproduksi, katak dewasa akan mencari lingkungan yang berair. Di sana, mereka akan meletakkan telurnya untuk dibuahi secara eksternal. Telur tersebut berkembang menjadi larva dan mencari nutrisi yang dibutuhkan dari lingkungannya. Kemudian berkembang menjadi dewasa dengan bentuk tubuh yang memungkinkannya hidup di darat. Sebuah proses yang dikenal dengan metamorfosis. Tidak seperti telur reptil dan burung, telur katak tidak memiliki cangkang dan selaput embrio. Sebaliknya, telur katak hanya dilindungi oleh kapsul mukoid yang sangat permeabel hingga telur katak harus berkembang di lingkungan yang sangat lembab atau berair. Beberapa jenis kodok yang umum didapatkan di Indonesia antaranya adalah bengkong bertanduk atau bahasa latinnya Megopis montana di gunung-gunung, bengkong serasa atau bahasa latinnya Leptobrachium hesetil di hutan, bengkong sungai atau bahasa latinnya Bufo asper di sekitar sungai, bengkong kolong atau bahasa latinnya B. melanotiscus di lingkungan rumah, belentum atau bahasa latinnya Caluola bletae, kongkang kolam atau bahasa latinnya Rana calconota di sekitar kolam, kongkang gading atau bahasa latinnya Rana erythraea di kolam atau telaga, bencet hijau atau Ochidoziga lima di sawah, kodok tegalan atau bahasa latinnya Vegevaria limochires di sawah, dan kodok sawah atau bahasa latinnya Gevevaria canifera di sawah. Sudah sejak lama, kodok dikenal manusia sebagai salah satu makanan lezat. Di rumah-rumah makan Tionghoa, masakan kodok terkenal dengan nama suike. Selain sebagai makanan yang cukup lezat, kodok berperan sebagai indikator pencemaran lingkungan. Tingkat pencemaran lingkungan pada suatu daerah dapat dilihat dari jumlah populasi katak yang dapat ditemukan di daerah tersebut. Latar belakang penggunaan katak sebagai indikator lingkungan karena katak merupakan salah satu makhluk purba yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Jadi katak tetap hidup dengan perubahan iklim bumi. Tentunya hanya pengaruh manusialah yang mungkin menyebabkan terancamnya populasi katak. Salah satunya adalah pembuangan limbah berbahaya oleh manusia ke alam. Limbah berbahaya inilah yang bisa mengancam keberadaan katak pada daerah yang tercemar. Selain itu, karena pentingnya kedudukan katak dalam rantai makanan, maka pengurangan jumlah katak akan menyebabkan terganggunya dinamika pertumbuhan predator katak. Bahkan, terganggunya populasi katak dapat berakibat langsung dengan punahnya predator katak. Akan tetapi, yang lebih mengancam kehidupan kodok sebenarnya adalah kegiatan manusia yang banyak merusak habitat alam kodok, seperti hutan-hutan, sungai, dan rawa. Contohnya adalah penggunaan pestisida yang meluas di sawah, juga merusak telur-telur dan berudu katak, serta mengakibatkan cacat pada generasi kodok yang selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri dan bentuk tubuh katak. Yang pertama, katak itu berpindah tempat dengan cara melompat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Selanjutnya, katak itu memiliki tubuh yang gemuk dan bulat seperti ini. Lalu yang selanjutnya memiliki mata yang menonjol seperti ini. Mungkin tidak nampak di kamera karena dia di dalam plastik. Matanya menonjol. Lalu bagian tungkai kaki dilipat ke bawah. Struktur kakinya memudahkan untuk melompat. Dilipat ke bawah maksudnya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, katak adalah hewan amfibi yang artinya dapat hidup di air dan dapat hidup di darat.
Mengalami metamorfosis sempurna artinya mulai dari telur, berudu yang memiliki ekor, dan insang hingga menjadi katak dewasa yang sempurna. Kemudian telinga katak berada di belakang mata. Seperti ini. Nampak nggak? Yang ini guys, teman. Lalu selanjutnya bernafas dengan insang dan kulit. Lalu memiliki suara yang khas, lidahnya panjang dan lengket sehingga memudahkannya untuk menangkap serangga. Yang selanjutnya, katak yaitu merupakan sebagian besar hewan karnivora, artinya pemakan segalanya, dan termasuk dalam ordo Anura yang sudah saya sebut. Dan katak tersebar di banyak tempat, mulai dari tropis hingga subarktik. Namun paling banyak spesiesnya berada di hutan hujan tropis. Terdapat sekitar 4.800 spesies yang mencakup 80% spesies amfibi yang masih ada. Katak juga merupakan salah satu dari 5 jenis katak yang bervariasi. Demikian penjelasan saya tentang morfologi katak. Selanjutnya 2,000 years later. Selanjutnya saya akan membahas tentang morfologi ikan. Yang saya punya di sini adalah jenis spesies ikan lele. Lele atau ikan keli adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipi memanjang, serta memiliki kumis yang mencuat dari sekitar bagian tubuhnya. Lele atau dengan nama latin Clarias itu memiliki taksonomi sebagai berikut. Yang pertama, kerajaannya adalah Animalia, filumnya adalah Chordata, kelasnya adalah Actinopteri, ordonya adalah Siluriformes, familinya adalah Claridae, dan genusnya adalah Clarias. Anatomi ikan sering dibentuk oleh karakteristik fisik air atau medium di mana ikan hidup. Air jauh lebih padat daripada udara, menampung oksigen dalam jumlah yang relatif kecil, dan menyerap lebih banyak cahaya daripada udara. Tubuh ikan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Meskipun ketiga pembagian tersebut tidak selalu terlihat secara eksternal. Kerangka yang membentuk struktur penyangga di dalam tubuh ikan terbuat dari tulang rawan dan ikan bertulang rawan atau tulang biasa pada ikan bertulang. Elemen kerangka utama merupakan kolom vertebrata yang terdiri dari artikulasi vertebrata yang ringan namun kuat. Ikan yang mempunyai ciri khas sepasang antena yang menyerupai kumis ini mempunyai nama yang berbeda di setiap daerah. Di Indonesia sendiri, ikan lele mempunyai beberapa nama, yakni antaranya ikan petet di Kalimantan Selatan, ikan keling di Makassar, ikan kalang di Padang, ikan maut di Gayo dan di Aceh, ikan cep di Bugis, dan ikan lele atau lindi di Jawa Tengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi ikan lele. Ikan lele mempunyai ciri-ciri atau morfologi sebagai berikut. Yang pertama, kepala ikan lele yang panjang hampir mencapai 1/4 dari panjang tubuhnya dengan bentuk kepala yang pipih ke bawah atau depressed. Yang kedua, pada bagian atas bawah kepalanya tertutup oleh tulang pelat. Tulang ini membentuk rongga-rongga di atas insang. Yang ketiga, mulut lele dilengkapi oleh gigi nyata atau hanya berupa permukaan yang kasar di mulut bagian depan. Yang keempat, lele juga memiliki 4 pasang sungut yang terletak di sekitar mulut, yaitu ini: sepasang sungut hidung, sepasang sungut mandibular, sepasang sungut mandibular dalam, dan sepasang sungut maksilar. Yang kelima, ikan lele ini mempunyai alat olfaktori di dekat sungut yang berfungsi untuk perabaan dan penciuman, serta penglihatan pada ikan lele yang kurang berfungsi dengan baik. Yang keenam, pada bagian mata ikan lele berbentuk kecil dengan tepi orbital yang bebas, seperti ini, matanya kecil. Yang ketujuh, tubuh ikan lele berbentuk memanjang dengan agak bulat dan tidak mempunyai sisik. Yang kedelapan, badan lele pada bagian tengahnya mempunyai bentuk yang membulat, sementara bagian belakang tubuhnya
mempunyai bentuk yang pipih ke samping. Yang kesembilan, sepasang sirip ekor ikan lele berbentuk membulat dan tidak bergabung dengan sirip pinggung maupun sirip anal. Sirip perut membulat dan panjangnya mencapai sirip dubur. Yang ke-10, pada bagian sirip dada lele dilengkapi sepasang duri tajam yang umumnya disebut dengan nama patil. Yang ke-11, warna ikan lele umumnya berwarna hitam, coklat, walau ada pula yang berbentuk merah muda dan albino, tergantung jenisnya. Nama ilmiah lele yaitu Chalaros berasal dari bahasa Yunani yang artinya kuat dan lincah. Dalam bahasa Inggris, lele disebut dengan beberapa nama, seperti catfish, mudfish, dan walking cat. Habitat ikan lele aslinya berasal dari Afrika. Ikan lele biasa hidup di perairan sungai dengan arus yang lemah, telaga, rawa, waduk, dan sawah yang tergenang air. Di Indonesia, penyebutan nama ikan lele berbeda-beda, seperti ikan maut, ikan kalang, ikan cepi, ikan pintar, dan lain-lain. Kulit ikan lele terdapat semacam lendir, sehingga membuatnya menjadi licin. Apalagi kulitnya juga tidak bersisik, jadi menambah licin. Warna kulit ikan lele di bagian punggung dan samping biasanya berwarna hitam atau keabu-abuan. Pengembangbiakan ikan lele terhitung relatif mudah. Ikan lele memiliki daya survival atau daya tahan hidup yang tinggi. Lele mampu hidup di dalam air yang keruh, air yang sedikit, dan untuk jenis tertentu, ikan lele ada yang mampu hidup dalam kepadatan yang tinggi. Dalam hal pakan juga tidak terlalu sulit. Anda bisa memberikan pakan alami maupun pakan buatan. Biasanya untuk pakan alami telah tersedia di dalam kolam, misalnya plankton dan cacing. Atau bisa juga menambahkan pakan alami berupa cacing, sutra, atau kutu air. Selain itu, pakan tambahan juga perlu diberikan, misalnya berupa pelet. Di dalam pelet terkandung banyak gizi yang diperlukan oleh ikan lele untuk pertumbuhannya. Terdapat karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, dan lainnya. Untuk menghemat budget, Anda juga bisa memberikan ikan lele dengan pakan pelet atau campuran daun singkong. Masa panen ikan lele tidak terlalu lama. Untuk jenis lele dumbo terhitung dalam waktu 2-3 bulan lele telah bisa dipanen. Ikan lele bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari. Pada siang hari, ikan lele berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat gelap. Di alam, ikan lele memilah pada musim penghujan. Walaupun biasanya lele lebih kecil daripada gurami umumnya, namun ada beberapa jenis lele yang bisa mencapai panjang 1-1,5 meter dan beratnya bisa mencapai lebih dari 2 kg. Banyak jenis lele yang merupakan ikan konsumsi yang disukai orang. Sebagian jenis lele telah dikembangbiakkan orang, tetapi kebanyakan spesiesnya ditangkap dari populasi alam liar. Lele dumbo yang lebih populer sebagai ikan ternak sebetulnya adalah jenis asing yang didatangkan dari Afrika. Lele dikembangbiakkan di Indonesia untuk dikonsumsi dan juga menjaga kualitas air yang tercemar. Seringkali lele ditaruh di tempat-tempat yang tercemar karena bisa menghilangkan kotoran-kotoran. Lele yang ditaruh di tempat-tempat kotor harus diberok terlebih dahulu sebelum siap untuk dikonsumsi. Diberok itu ialah maksudnya dipelihara pada air yang mengalir selama beberapa hari dengan maksud untuk membersihkan. Kadangkala lele juga ditaruh di sawah karena memakan hama-hama yang berada di sawah. Lele sering pula ditaruh di kolam-kolam atau tempat-tempat yang tergenang lainnya untuk menanggulangi tumbuhnya jentik-jentik nyamuk. Demikian penjelasan saya tentang morfologi kata dan lele. Semoga penjelasan saya membantu dan terima kasih.